Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safina Safidu. Berikut ini video dari materi Al-Quran Hadis sebagai bentuk tugas media pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang memahami hadis dari segi kuantitas dan kualitas. Hadis secara kuantitas dibagi menjadi dua, mutawatir dan ahad. Sedangkan hadis secara kualitas dibagi menjadi tiga, sahih, hasan, dan dhaif. Tinggi rendahnya tingkatan suatu hadis tergantung pada tiga hal, yaitu jumlah rawi, keadaan kualitas rawi, dan keadaan matan. Ketiga hal tersebut menentukan tinggi rendahnya nilai suatu hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh dua orang rawi lebih tinggi tingkatannya daripada hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi. Dan hadis yang diriwayatkan oleh tiga orang rawi lebih tinggi tingkatannya daripada hadis yang diriwayatkan oleh dua orang rawi. Dan hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang jujur lebih tinggi tingkatannya daripada hadis yang diriwayatkan oleh rawi pendusta. Hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang kuat ingatannya lebih tinggi tingkatannya daripada hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang lemah ingatannya. Jadi hadis itu semakin banyak perawinya semakin kuat, karena hadis itu rawinya tidak boleh terputus. Apalagi jikalau rawinya itu ingatannya tidak kuat dan perkataannya tidak jujur atau pendusta, itu tidak bisa menjadikan suatu hadis itu kuat tingkatannya. Pengertian dari hadis kualitas mutawatir sendiri akan saya jelaskan. Selanjutnya, hadis ditinjau dari segi kuantitas. A. Hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis ahad dibagi menjadi dua, hadis masyhur dan hadis aziz. Hadis masyhur definisinya sebagai berikut. Ma rawahu salasatu fa aktsaru wa lam yasil darajata at-tawfun. Hadis yang diriwayatkan oleh tiga orang atau lebih namun belum mencapai derajat mutawatir. Sedangkan hadis aziz ma rawahu nani walau kana fi tabaqatin wahidatin thumma rawahu ba'da dzalika jama'atun. Hadis yang diriwayatkan oleh dua orang pada satu habaqah, kemudian pada habaqah selanjutnya banyak rawi yang meriwayatkannya. Ketiga, hadis gharib, ma farada bi riwayatihi fi ayyi mawdi'in waqa'a at-tafarrudu bihi min minas sanad, yang artinya hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi di manapun tempat sanad itu terjadi. Hadis ditinjau dari segi kualitas. Suatu hadis sahih
Ammal hadithu as-sahihu huwal hadithu al-musnadu alladhi yatasolu isnaduhu binaqli adlihi adlihi anil adli ad-dhabihi ilal muntahahu wala yakunu saddan wala mulatanan, yang artinya hadis sahih adalah hadis musnad, hadis yang mempunyai sanad yang bersambung sanadnya dan dinut oleh seorang yang adil dan dhabit, dari orang yang adil dan dhabit hingga akhir sanadnya tanpa ada kejanggalan dan cacat. Kedua, hadis hasan alla yakunu wa isnadihi yunahamu bil kadhibi wa la yakuna haditsan syaddan wa yarwa inda ghairi wajhi dzalik, yang artinya hadis yang dalam sanadnya tidak terdapat orang yang tertuduh bohong, hadisnya tidak janggal serta diriwayatkan tidak hanya dalam satu tahun rawinya, satu jalur rawinya. Selanjutnya, rangkuman. Dari segi kuantitas, para ahli hadis membagi hadis menjadi dua, yakni hadis mutawatir dan hadis ahad. 1. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah orang rawi yang mustahil melakukan kesepakatan untuk berdusta. Kedua, hadis ahad yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 1, 2, atau 3 orang lebih namun tidak mencapai ketingkatan mutawatir. Hadis ahad dibagi menjadi 3 macam, yaitu hadis aziz, yaitu hadis masyhur, hadis aziz, dan hadis gharib. Sedangkan dari segi kualitas sanad, hadis dibagi menjadi 3, sahih, hasan, dan dhaif. Hadis sahih yaitu hadis yang sanadnya bersambung, tidak putus, dan para rawi yang meriwayatkan hadis tersebut adalah adil dan dhabit, serta dalam matan hadis tersebut tidak ada kejanggalan, syadz, dan cacat ilah. Hadis sahih dibagi menjadi 2, yaitu sahih dzatihi dan sahih li ghairihi. Kedua, hadis hasan. Hadis hasan yang kriterianya sama dengan hadis sahih, hanya saja ada salah seorang rawiyan yang kurang dhabit. Hadis hasan juga diklasifikasikan menjadi 2, yaitu hasan lidzatihi dan hasan li ghairihi. 3. Hadis dhaif yaitu hadis yang tidak memenuhi syarat hadis sahih dan hasan. Selanjutnya, perilaku. Perilaku orang yang berpegang kepada hadis Nabi. Setelah kita mempelajari pembagian hadis dari segi kuantitas dan kualitas sanad, maka ada beberapa hal yang harusnya kita lakukan sebagai penerapan dari apa yang kita telah pahami, antara lain 1. Senantiasa menumbuhkan sikap selektif dalam menerima berita sebelum kita meneliti terlebih dahulu kebenaran berita tersebut. 2. Selalu menerima kebenaran hadis mutawatir dikarenakan hadis yang termasuk dalam kategori tersebut qat'i, pasti kebenarannya. Sedangkan selain hadis mutawatir, perlu terlebih dahulu apakah sahih, hasan, atau bahkan dhaif.
3. Selalu berusaha mengamalkan hadis-hadis yang termasuk ke dalam kategori makbul, diterima, yaitu berupa hadis-hadis sahih dan hasan. Keempat, untuk kepentingan memperbagus amal, al-amal, kita senantiasa mencoba untuk mengamalkannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.